Di sudut ramai Grogol, Jakarta Barat, di mana suara klakson dan drum motor tak pernah reda, berdirilah sebuah konter pulsa kecil bernama Pulsa Jaya. Konter itu tak lebih dari gubuk sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat, etalase kaca buram penuh coretan spidol, dan spanduk warna-warni yang mulai pudar karena terik matahari dan hujan. Pemiliknya, Roto, pria berusia 37 tahun dengan wajah lelah namun selalu tersenyum pada pelanggan, menjalankan usaha ini dengan harapan sederhana, mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia tinggal di gang sempit tak jauh dari konter bersama istrinya, Ita, seorang penjahit keliling berusia 34 tahun, dan anak semata wayang mereka, Lastri, gadis kecil berusia 7 tahun yang ceria dengan rambut dikuncir dua. Kehidupan mereka tampak biasa, seperti kebanyakan keluarga di Grogol yang berjuang di tengah hiruk-pikuk kota. Namun di balik senyum ramah Roto saat melayani pembeli pulsa, ada kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Konter Pulsa Jaya sepi. Meski berada di pinggir jalan raya yang ramai, entah mengapa pelanggan lebih memilih konter lain di dekatnya. Tagihan listrik, sewa rumah, dan biaya sekolah Lastri menumpuk, membuat Roto dan Ita sering bertengkar di malam hari. Ita yang pulang dengan wajah lelah setelah seharian menjajakan jasa jahitannya, sering mengeluh, "Kita nggak bisa terus gini toh, Lastri butuh makan yang layak, sekolah yang bagus." Roto hanya diam, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Di malam-malam sepi saat lampu neon konter berkedip-kedip dan jalanan Grogol mulai lengang, ia duduk di bangku plastik di depan etalase, menatap kosong ke arah lampu jalan, berharap ada keajaiban. Awal dari kegelapan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Grogol dan jalanan berubah menjadi genangan lumpur, seorang pelanggan aneh datang ke konter. Pria tua itu muncul entah dari mana, mengenakan jubah hitam compang-camping yang basah kuyup. Wajahnya tersembunyi di balik tudung. Hanya matanya yang terlihat, tajam, seperti bisa menembus jiwa. Ia tak membeli pulsa, hanya berdiri di depan etalase, menatap Roto dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk merinding. "Kau ingin kaya, bukan?" tanyanya dengan suara serak, nyaris seperti bisikan. Roto terkejut. Ia tak pernah menceritakan masalahnya pada siapapun, apalagi orang asing. Tapi pria itu melanjutkan, seolah tahu segala rahasia hatinya. "Ada jalan pintas anak muda. Kontermu bisa ramai, uang akan mengalir seperti air. Tapi, kau harus memberi sesuatu yang paling kau sayangi." Roto bergidik. Ia ingin mengusir pria itu, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya tak bisa bergerak. Pria tua itu menyerahkan selembar kertas lusuh bertuliskan petunjuk ritual dan nama sebuah tempat. Pohon beringin tua di pinggir kali tak jauh dari pasar Grogol. "Lakukan di malam Jumat Kliwon. Jangan ragu, atau kau akan menyesal," katanya sebelum berbalik dan menghilang ke dalam hujan, seolah ditelan kegelapan. Malam itu, Roto tak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu menggema di kepalanya seperti mantra. Ia tahu cerita tentang pesugihan, kisah-kisah yang diceritakan tetangga tentang orang-orang yang kaya mendadak tapi kehilangan sesuatu yang berharga. Ia bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi ketika Lastri batuk-batuk di kamar karena sakit dan Ita menangis di sudut rumah sambil menghitung sisa uang yang tak cukup untuk obat, Roto merasa dinding-dinding kehidupannya mencekik. Ia harus melakukan sesuatu. Ritual di bawah beringin. Pada malam Jumat Kliwon, saat Ita dan Lastri sudah tertidur, Roto mengendap-endap keluar rumah. Ia membawa kemenyan, sebilah pisau kecil, dan kertas lusuh dari pria tua itu. Dengan jantungan, ia berjalan menyusuri gang-gang gelap Grogol menuju pohon beringin tua di pinggir kali. Pohon itu berdiri menjulang, akar-akarnya mencengkram tanah seperti tangan raksasa. Kabut tipis menyelimuti tempat itu dan bau air kali yang busuk bercampur dengan aroma kemenyan yang dibakar Roto. Ia membaca mantra dari kertas dengan suara gemetar, lalu memotong telapak tangannya hingga darah menetes ke akar pohon. Angin bertiup kencang, membawa suara seperti tawa pelan dari kegelapan. "Beri yang paling kau sayangi," bisik sesuatu dari balik pohon. Roto bergidik. Ia ingin mengusir pria itu, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya tak bisa bergerak. "Memberi yang paling kau sayangi," bisik Roto menjawab mantra itu. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Konter Pulsa Jaya ramai luar biasa. Orang-orang dari seluruh penjuru Grogol, bahkan dari luar daerah berdatangan. Mereka membeli pulsa, paket data, bahkan aksesoris ponsel yang sudah lama tak laku. Pelanggan datang silih berganti dari pagi hingga malam. Uang mengalir deras. Dalam 2 minggu, Roto bisa melunasi hutang-hutangnya.
Ia membeli baju baru untuk Lastri, membayar dokter untuk memeriksa kesehatannya, dan merenovasi rumah kecil mereka di Gang Grogol. Ita yang awalnya curiga dengan perubahan mendadak ini, tak bisa menahan kegembiraan melihat Lastri kembali ceria dan sehat. Mungkin Tuhan akhirnya dengar doa kita, katanya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa ada yang salah. Bayang-bayang di etalase. Kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seminggu setelah ritual, Lastri mulai berperilaku aneh. Ia sering terbangun tengah malam, menangis histeris dan berteriak bahwa ada orang di konter ayahnya. "Mereka menatapku, Pak. Matanya merah seperti api," katanya dengan wajah pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Roto dan Ita mengira Lastri hanya bermimpi buruk karena demamnya belum sepenuhnya sembuh. Mereka membawanya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan Lastri sehat. Namun Lastri semakin pendiam. Ia tak lagi mau mendekati konter, bahkan menolak keluar kamar kecuali untuk ke sekolah. Di sekolah, gurunya melapor bahwa Lastri sering duduk sendirian, menatap kosong dan menggambar sosok-sosok aneh dengan mata merah di buku gambarnya. Roto mulai merasa tak nyaman. Setiap malam saat ia menutup konter, ia merasa ada yang mengawasi dari balik etalase. Suara-suara aneh terdengar, tawa kecil, bisikan pelan, atau langkah kaki ringan di sekitar konter. Suatu malam, saat lampu neon konter berkedip-kedip dan jalan Grogol mulai lengang, Roto mendengar tawa kecil yang jelas dari dalam etalase. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Kaca etalase memantulkan bayangannya sendiri, tapi ada sesuatu yang salah. Di balik bayangannya ada sosok kecil, seperti anak perempuan dengan wajah pucat dan mata merah menyala, tersenyum lebar. Roto menjerit, menjatuhkan kotak pulsa di tangannya, dan berlari pulang. Di rumah ia memeriksa kamar Lastri. Anak itu tidur dengan damai, tapi Roto tak bisa menyingkirkan rasa takut yang mengerogoti hatinya. Keesokan harinya Lastri menghilang. Ita menemukan kamarnya kosong saat hendak membangunkannya untuk sarapan. Mereka mencari ke seluruh Gang Grogol, bertanya pada tetangga, bahkan melapor ke polisi. Tapi tak ada jejak. Roto yang diliputi rasa bersalah teringat pohon beringin tua itu. Dengan tubuh gemetar ia berlari ke pinggir kali. Di bawah pohon ia melihat Lastri berdiri sendirian, menatap akar-akar pohon dengan tatapan kosong. Pakaiannya basah, rambutnya acak-acakan seolah ia baru keluar dari kali. "Lastri!" teriak Roto berani mendekat. Tapi ketika ia menyentuh pundak anaknya, Lastri berbalik. Matanya merah menyala seperti bara api, dan senyumnya dingin, bukan milik anaknya. "Kau sudah memilih, Papa," katanya dengan suara serak yang asing, membuat Roto mundur ketakutan. Harga yang harus dibayar. Lastri kembali ke rumah malam itu, tapi ia bukan lagi anak yang dulu. Ia tak lagi ceria, tak lagi banyak berbicara. Ia sering duduk di depan konter, menatap pelanggan dengan senyum dingin yang membuat orang-orang tak nyaman. Pelanggan mulai berbisik tentang konter itu. Mereka bilang ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan anak kecil di etalase saat malam hari, meski Lastri ada di rumah. Konter Pulsa Jaya tetap ramai, uang masih mengalir, tapi ia tak pernah bahagia. Setiap malam saat lampu neon konter berkedip-kedip dan jalanan Grogol mulai mereda, ia mendengar tawa kecil dari dalam etalase. Kadang ia melihat bayangan Lastri, atau sesuatu yang menyerupainya, di kaca, tersenyum dengan mata merah menyala. Ia mencoba menutup konter, tapi setiap kali ia berniat untuk melakukannya, mimpi buruk datang. Lastri berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya sambil berbisik. "Jangan hentikan, Papa. Mereka masih lapar." Konter Pulsa Jaya masih berdiri di Grogol hingga kini, selalu ramai di siang hari. Tapi penduduk setempat tahu lebih baik untuk tidak mendekat saat malam tiba. Mereka bilang, jika kamu membeli pulsa di sana setelah matahari terbenam, kau akan mendengar bisikan dari balik etalase. Beri yang paling kau sayangi. Dan jika kau menoleh, kau mungkin melihat sepasang mata merah menyala menatapmu dari kegelapan, menunggu pengorbanan selanjutnya.